Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Ramadan, NIM 2023030029. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal tentang implementasi sistem irigasi berbasis Internet of Things atau disebut IoT untuk optimasi penggunaan air pada pertanian. Untuk nama penulis di sini Safli Uliahaj, Rizal Tujuadik, dan Rizky Suwanda. Untuk latar belakang riset, itu sistem irigasi tradisional di Indonesia masih tidak efisien, menyebabkan pemborosan air hingga 60-70% dari total ketersediaan air nasional, serta sangat bergantung pada tenaga manual dan pengawasan yang terbatas. Mengembangkan sistem irigasi otomatis berbasis IoT yang mampu memantau kelembapan tanah dan ketinggian air secara bersamaan, dikendalikan dengan logika rules based dan dapat dipantau serta dikontrol melalui dashboard web dari jarak jauh. Untuk teknologi yang digunakan, yang pertama ESP32, microcontroller pusat yang mengumpulkan data sensor dan mengendalikan motor servo. Itu memiliki WiFi untuk komunikasi ke server. Yang kedua yaitu soil moisture sensor, yaitu mengukur kelembapan tanah berapa persennya. 2 titik pengukuran pada 2 petak, itu digunakan untuk menentukan kebutuhan irigasi. Yang ketiga, sensor ultrasonik HCSR04, yaitu mengukur ketinggian air berapa sentimeter di tandon atau waduk untuk memastikan pasokan air cukup sebelum membuka pintu irigasi. Untuk permasalahan riset yaitu efisiensi air yang rendah, sistem irigasi tradisional di Indonesia mengonsumsi 60-70% air nasional, tetapi banyak air terbuang karena distribusi tidak merata dan minimnya kontrol berbasis data. Yang kedua, ketergantungan pada tenaga manual. Irigasi masih sangat bergantung pada pengamatan dan intervensi manusia yang rentan terhadap kesalahan, kurang responsif, dan membutuhkan biaya operasional tinggi. Yang ketiga, keterbatasan sistem otomatis terdahulu. Penelitian sebelumnya umumnya hanya memantau satu variabel, misalnya hanya kelembapan tanah atau hanya ketinggian air, dan belum terintegrasi penuh dengan antarmuka pemantauan jarak jauh yang memadai. Yang keempat, kurangnya sistem terintegrasi real time. Belum ada solusi IoT yang secara simultan memantau kelembapan tanah dan ketinggian air, sekaligus menyediakan dashboard web untuk kontrol dan analis data secara real time. Yang terakhir, kebutuhan pertanian presisi berkelanjutan. Di tengah tantangan perubahan iklim dan kelangkaan air, diperlukan sistem irigasi yang adaptif, efisien, dan dapat dikendalikan jarak jauh untuk mendukung pertanian presisi yang berkelanjutan. Untuk kontribusi utama riset, yang pertama, pengembangan sistem irigasi IoT terintegrasi 2 sensor, merancang dan mengimplementasikan sistem yang secara bersamaan memantau kelembapan tanah menggunakan 2 sensor dan ketinggian air, sensor ultrasonik, dalam satu platform terpadu. Yang kedua yaitu penerapan logika control rules based yang simpel dan efektif, sistem penggunaan aturan logika sederhana, yaitu pintu air terbuka jika kelembapannya itu 50% dan ketinggian airnya itu di 25 cm. Terus pintu air menutup jika kondisi sebaliknya terpenuhi. Yang terakhir, aturan ini terbukti mampu mengambil keputusan irigasi secara otomatis dan tepat. Yang ketiga, antarmuka web real time untuk monitoring dan kontrol jarak jauh, menyediakan dashboard web yang menampilkan data sensor, grafik, riwayat, serta fitur kontrol manual atau otomatis.
memungkinkan pengguna mengelola irigasi dari mana saja. Untuk metode pemecahan masalah, yang pertama pendekatan sistem IoT terintegrasi menggunakan microcontroller ESP32 sebagai otak sistem yang terhubung ke internet. Memasang 2 sensor kelembapan tanah untuk memantau kondisi lahan secara representatif. Terus menggunakan sensor ultrasonic HCSR04 untuk mengukur ketinggian air dalam tandon. Yang kedua, penerapan logika kontrol berbasis aturan rule-based. Sistem dirancang dengan aturan sederhana dan deterministik atau pintu air terbuka jika kelembapan tanah 50% tanah kering dan ketinggian air 25% tersedia air cukup. Pintu air menutup jika kondisi sebaliknya terpenuhi. Yang terakhir, integrasi antarmuka web untuk pengawasan real time. Data sensor dikirim ke server via API menggunakan protokol HTTP. Dibuat dashboard web yang menampilkan tabel data real time, grafik kelembapan dan ketinggian air, riwayat irigasi, serta tombol kontrol manual atau otomatis. Untuk evaluasi, di sini kelebihan dari jurnalnya yaitu metodologi terstruktur, hasil terukur, efisiensi air 30%, respon 1,8 detik, sistem lengkap, hardware plus dashboard web. Saran pengembangan relevan. Untuk keterbatasannya mungkin uji coba hanya simulasi atau akuarium, bukan lahan nyata. Untuk uji cobanya yaitu akuarium ya, bukan kayak lahan atau sawah gitu. Terus variabel lingkungan terbatas tanpa hujan atau suhu, logika rule based kaku, dan yang terakhir belum ada analisis ekonomi dan ketahanan komponen. Ide pengembangan risetnya, yang pertama peningkatan kecerdasan sistem, integrasi fusi logis atau machine learning untuk logika irigasi yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi tanah dan cuaca. Yang kedua, penambahan variabel sensor, menambahkan sensor cuaca, hujan, suhu, kelembapan udara, radiasi matahari untuk keputusan irigasi yang lebih holistik. Yang ketiga, uji coba lapangan skala nyata, implementasi dan validasi sistem di berbagai jenis lahan, tanaman, dan kondisi iklim di Indonesia. Yang keempat, pengembangan energi berkelanjutan, integrasi panel surya untuk sistem tenaga mandiri off-grid di daerah terpencil, sistem prediksi dan presisi tinggi, penggunaan model prediksi kebutuhan air berbasis data historis, dan perkiraan cuaca. Kesimpulannya, sistem irigasi berbasis IoT ini berhasil dikembangkan dengan menggunakan ESP32 sensor kelembaban tanah dan sensor ultrasonik. Sistem mampu meningkatkan efisiensi penggunaan air hingga 30% dengan waktu respon rata-rata 1,8 detik, serta dapat dipantau dan dikontrol melalui antarmuka web secara real time. Meskipun diuji dalam skala simulasi, sistem ini menunjukkan potensi nyata untuk mendukung pertanian presisi yang lebih efisien dan berkelanjutan di Indonesia. Pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk uji coba di lapangan sebenarnya dan penambahan variabel lingkungan yang lebih lengkap. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.